Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita yang untuk sore hari ini. Kajian kita adalah kajian ilmu fikih. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk meneruskan kajian tersebut. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menjelaskan syarat-syarat orang supaya diterima sholatnya. Maksudnya syarat-syarat supaya sah. Syarat-syarat sholat supaya sah sholatnya. Jadi ada namanya harus mengetahui waktu. Kemudian harus suci daripada hadas besar. Harus suci dari hadas kecil. Kemudian harus suci dari najis. Baik itu badannya, kemudian pakaiannya, tempatnya, dan perkara yang dibawa. Syarat-syaratnya itu adalah wudhu. Kemudian syarat-syarat sholat itu adalah wudhu. Kemudian syarat wudhu ada kalanya Islam, kemudian tamyiz, kemudian airnya harus suci, dan harus mengenai anggota badan yang dibasuh, yang itu yang bagi anggota badan yang wajib dibasuh ketika orang tersebut berwudu. Itu semuanya adalah syarat-syaratnya. Supaya apa? Supaya sah sholatnya. Kemudian juga syarat sholat itu juga supaya sah sholatnya. Kemarin kita jelaskan apa itu. Di antaranya adalah menghadap kiblat. Kemudian juga harus tamyiz. Kemarin kita sudah jelaskan apa itu tamyiz. Kemudian menutup aurat. Banyak sekali kita jelaskan kemarin tentang perkara-perkara yang menjadi persyaratan supaya sholat seseorang itu bisa sah. Jadi semuanya wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Itu adalah fardhu ain. Itu adalah perkara yang harus kita pelajari. Semua dari kita yang mukallaf ini, kemarin kita sudah jelaskan apa arti mukallaf, itu wajib untuk mengetahuinya. Jadi bukan sembarangan, bukan perkara yang boleh-boleh saja. Karena berhubungan dengan sholat, karena berhubungan dengan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Jadi wajib masing-masing kita untuk mempelajari perkara-perkara yang kita jelaskan. Dan kalaupun lupa, wajib bagi dia untuk mengulanginya. Karena ini fardhu ain. Wajib bagi dia untuk mengulanginya, memurajaahnya, mengulangi pelajaran-pelajarannya. Makanya kita kan selain juga mungkin sebagian dari kita itu banyak yang sudah mendengar, tapi lupa, itu kan juga membuat kita terbebas dari kewajiban, yaitu supaya kita mengulangi perkara-perkara atau ilmu-ilmu yang fardhu ain hukumnya, dan itu kita lupa. Nah, kita harus mengulanginya. Jadi sekian banyak tersebut, cara beristinja bagaimana, cara suci daripada najis bagaimana, semuanya membahas tentang supaya sah sholatnya. Supaya sah sholatnya. Juga supaya sah sholatnya, itu juga harus menjauhi perkara-perkara yang membatalkan. Kemarin sudah kita jelaskan. Perkara-perkara yang membatalkan apa saja, diantaranya adalah ketika orang tersebut sedang sholat berbicara dengan pembicaraan manusia, bukan Al-Quran, bukan fikir, itu kan dengan perincian kemarin, itu juga harus kita ketahui.
Kemudian juga gerakan yang banyak, orang sholat melakukan gerakan banyak, kemudian ragu tentang sholat niat ketika takbiratul ihram. Kemarin sudah, ini semuanya membahas tentang supaya sah sholatnya. Kalau salah satu dari yang kita sebutkan itu tidak terpenuhi, katakan umpamanya dia sudah memenuhi persyaratan-persyaratan sholat, tapi dia itu ketika dia sholat itu melakukan perkara-perkara yang membatalkan, seperti umpamanya makan minum, dia ingat bahwasanya dia dalam keadaan sholat, maka tidak sah. Jadi semuanya yang kita bahas ini semuanya adalah berhubungan dengan sahnya sholat. Tapi belum tentu dia ketika dia mengerjakan sholat tersebut sudah memenuhi persyaratan, sudah memenuhi rukunnya, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan, dia mendapatkan pahala, belum tentu. Belum tentu. Nah, supaya dia mendapatkan pahala bagaimana? Ini kita jelaskan. Maka ini kita jelaskan. Di sini disebutkan oleh muallif supaya dia mendapatkan pahala. Ini kan harus diketahui para jamaah sekalian. Jangan bangga orang tersebut ketika melakukan sholat, dilihat sholatnya itu benar apa enggak. Sholatnya itu memenuhi persyaratan, rukun, dan menjauhi perkara yang membatalkan kan enggak. Kemudian ketika sudah memenuhi persyaratan, rukun, dan menjauhi perkara yang membatalkan, apakah dia berpahala apa enggak? Kita lihat ini, pelajaran yang kita jelaskan ini. Di sini dijelaskan, di samping syarat-syarat yang telah disebutkan, agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diterima oleh Allah artinya dia mendapatkan pahala. Ingat, ini adalah syarat qabul. Syarat supaya dia mendapatkan pahala. Syarat supaya diterima oleh Allah. Tapi kalau syarat sah, itu yang kemarin. Artinya ketika orang tersebut itu memenuhi syarat rukun, dikatakan sah, sholatnya itu belum tentu berpahala. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang tersebut itu syarat rukun dan perkara yang membatalkan tidak tahu. Apalagi seseorang yang sholat tersebut, dia melakukan perkara-perkara yang harus dia jauhi. Atau syarat rukunnya tidak terpenuhi, apalagi itu. Maka tentu sudah dikatakan tidak benar, tidak sah sholatnya, tentu itu tidak akan diterima oleh Allah. Tentu itu dikatakan bahwasanya itu tidak akan berpahala. Lah kalau ada orang mengatakan, lah kamu dari mana kamu tahu? Lah ini yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau orang wudhu seperti wudhuku, orang sholat seperti sholatku, maka maka dosa-dosanya, katanya dosa-dosanya maksudnya, itu akan diampuni, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang lewat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang tersebut mengetahui bahwasanya sholatnya itu sama dengan Nabi? Kan kita kan hidup di zaman setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Sudah jauh kita itu ratusan bahkan ribuan tahun kita itu hidup di zaman sekarang, di mana Nabi SAW berapa ribu tahun yang lalu mempraktekkan cara untuk sholat yang benar. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya dari para ulama, dari ulama, sahabat sampai baginda Nabi SAW. Makanya kalau ada orang mengatakan, lah itu kan urusan hati, urusan seseorang. Nah, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menjelaskan? Lah, kita kan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan begini. Kita kan dari guru kita sampai baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umpamanya yang dikatakan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada sahabat, tapi sampai ke kita mengatakan tidak benar, kamu mengatakan benar berarti kamu sudah
menyalahi baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang baginda Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau masalah agama tidak akan pernah salah. Karena apa? Karena Nabi itu memberikan sesuatu yang berhubungan dengan agama, mengajarkan sesuatu yang berhubungan dengan agama, itu semuanya melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas. Jadi kita hanya mengikuti sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana kita mengetahui ini diajarkan oleh Nabi? Ya dari guru-guru kita sampai baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ilmu. Jadi intinya yang telah kita jelaskan kemarin tentang syarat sholat suci dari najis itu adalah berhubungan dengan syarat sah. Supaya sah sholatnya. Kalau adalah salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka tidak akan sah sholatnya. Berarti kalau tidak sah, masih ada kewajiban bagi dia untuk sholat lagi. Kalau tidak, dia akan berdosa. Dan jelas yang pertama itu tidak akan berpahala. Ada syarat sah, ada syarat qabul. Syarat qabul itu supaya diterima amalnya, supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sahnya sudah kita jelaskan. Sekarang syarat qabulnya, syarat supaya sholat kita diterima oleh Allah, artinya mendapatkan pahala. Pertama, orang tersebut ketika sholat itu harus diniatkan karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji. Dia ingin sholat karena ada menantu. Dia sholat karena ada tetangga. Dia sholat karena ada pemimpin. Dia sholat karena ada anak buah. Dia sholat karena ada mertua. Dia sholat karena supaya dinamakan menantu yang sholih umpamanya, supaya seperti itu. Itu kan semuanya karena manusia. Itu semuanya adalah karena makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini niatnya karena itu. Kalau dia itu semua syarat rukun dan perkara yang membatalkan dijauhi, syarat rukunnya dipenuhi, maka sah sholatnya, akan tapi tidak berpahala. Nah, artinya tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat lagi, tapi dia berdosa dalam segi apa? Segi karena dia itu pamer. Nah, berdosa bukan karena sholatnya, tapi karena dia itu pamer. Tapi dia tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat lagi. Kenapa? Karena sudah dianggap sah sholatnya, tapi tidak berpahala. Kenapa? Karena dia itu ketika sholat, dia mengharapkan ridho manusia. Dia mengharapkan sesuatu dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama syaratnya supaya sah sholatnya apa? Bukan sah, supaya diterima sholat seseorang tersebut, artinya diterima itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah ketika dia sholat harus karena ada niatan bagi dirinya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Dia mengerjakan taat itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, kalau dia itu pamer dan dia dalam sholatnya itu memenuhi persyaratan rukun dan menjauhi perkara yang membatalkan, maka sah sholatnya. Akan tetapi dia tidak akan mendapatkan pahala. Artinya dia tidak berkewajiban lagi untuk mengqadha. Akan tapi karena dia itu pamer, dia itu apa? Dia mendapatkan dosa dari segi apa? Segi pamernya, bukan karena sholatnya itu tadi. Sholatnya kan sudah gugur, tidak mendapatkan pahala sama sekali karena sudah dianggap sah. Dia berdosa karena dia pamer. Karena segala amal perbuatan yang baik, kalau tidak dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yaqbalu minal
amali illa ma kana khalisan lahu. Innallaha la yaqbalu minal amal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal baik illa ma kana, kecuali amal tersebut khalisan lahu, murni dia mengharapkan ridho Allah. Murni ikhlas. Ikhlas itu apa? Berbuat ketaatan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata, bukan dicampur. Bukan ketika sholat itu dia mengharapkan pahala, dia mengharapkan ridho Allah, juga mengharapkan ridho manusia, mengharapkan pujian manusia. Bukan. Kalau dicampur tetap tidak akan mendapatkan pahala. Tetap tidak akan mendapatkan pahala. Jadi murni hanya dia itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dipahami ini. Jadi kita sholat itu memang bukan karena yang lain, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah makanan, kemudian pakaian, dan tempat sholatnya harus halal. Harus halal. Nah, artinya kalau makanan ketika dia makan ketika dia sholat, dia mau sholat, juga harus halal. Makanya ketika orang tersebut itu transaksi, jual beli, kalau jual belinya itu tidak memenuhi persyaratan, berarti kan perkara yang dimakan itu juga bukan halal. Kalau bukan halal, tidak perkara yang halal, maka apa? Maka ketika orang tersebut sholat, sholatnya sah kalau memenuhi persyaratan rukun yang kita jelaskan tadi, menjauhi perkara yang membatalkan, tapi tidak akan berpahala. Kenapa? Karena ketika dia sholat, makanan yang ada pada dirinya itu melalui perkara yang haram. Melalui perkara yang haram. Bangkai, memakan bangkai umpamanya. Atau memakan perkara yang menurut ulama ini dihukumi bangkai. Seperti orang yang keluar dari Islam. Ataupun orang yang bukan Islam. Menyembelih apa? Menyembelih hewan. Menyembelih sapi. Menyembelih domba. Menyembelih ayam. Tahu dia bahwasanya ini adalah sembelihan orang itu. Tahu. Kemudian dimakan. Itu kan sama seperti memakan bangkai. Ketika sholat dan memenuhi persyaratan rukunnya dan menjadi perkara yang membatalkan, maka dianggap sah sholatnya. Artinya dia tidak ada kewajiban untuk mengulangi lagi. Dia tidak kewajiban untuk mengulangi lagi. Tapi apakah mendapatkan pahala? Tidak. Kenapa? Karena ketika sholat, makanan yang ada pada dirinya itu adalah makanan yang haram. Makanan yang haram. Begitu juga minuman, sama. Minuman. Ketika dia sholat, kemudian dia minum. Mau sholat, dia minum. Minum apa? Minum sprit hasil curian. Juga dia, dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pakaian yang ia pakai ketika sholat itu juga pakaian yang ia pakai ketika sholat. Jangan sampai pakaian itu hasil curian. Ataupun pakaian tersebut adalah pakaian yang hasil transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat. Hasil transaksi yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka kalau dia itu memakai pakaian ketika sholat, dan pakaian tersebut hasil transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat, haram hukumnya umpamanya, seperti nanti mungkin kita jelaskan bagaimana transaksi yang benar menurut syariat Islam, maka dia ketika sholat memenuhi persyaratan rukunnya, menjauhi perkara yang membatalkan, maka sholatnya sah. Tapi apakah berpahala? Tidak. Apakah berpahala? Tidak. Tidak mendapatkan pahala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urusan diterima dan tidak itu di sini berhubungan dengan pahala. Ingat, bukan maksudnya tidak diterima itu tidak sah, bukan begitu. Jadi kalau urusan sah dan tidaknya berurusan dengan syarat yang kemarin. Kalau sekarang syarat supaya diterima, artinya apa? Bukan artinya adalah tidak sah sholatnya itu, akan tapi supaya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berikutnya apa? Makanan
harus halal, minuman juga harus halal, pakaian yang ia pakai ketika sholat juga harus halal, kemudian juga apa namanya, tempat sholatnya harus juga halal, tempat sholatnya juga harus halal. Juga harus halal, tempat sholat yang ia tempati itu harus halal. Artinya kalau ada seseorang itu ngontrak umpamanya, ngontrak 1 tahun. Kemudian ketika dia itu sudah waktunya memperbaharui kontrakan, umpamanya dia tanggal 13 Agustus, dia ngontrak. Nah, pada 2001, berarti kan untuk setahun. Berarti tanggal 13 Agustus tahun berikutnya 2002 dia itu kan harus pindah. Ada kalanya memperbarui kontrakan. Kok dia tetap di situ, tetap di kontrakan tersebut, kemudian tahu bahwasanya si orang yang mengontrak itu, mengontrakkan kontrakan tersebut, tidak akan memberikan izin kecuali dengan membayar. Ataupun dia tahu bahwasanya orang yang mengontrakkan itu tidak akan rela dengan dia tempat di situ. Ada kalanya memperbaharui kontrakan atau dia pindah atau keluar dari situ. Tahu seperti itu, tetap saja sholat di situ. Tetap saja sholat di situ. Jadi tadi kesepakatan bahwasanya kontrakan itu 1 tahun dengan kesepakatan yang dianggap sah oleh syarak. Dianggap sah oleh syarak. Kesepakatan transaksi yaitu mengontrak itu sah menurut syarak, menurut Islam. Lah bagaimana supaya sah itu? Itu kan harus tahu juga. Jadi dianggap sah, kontrakan transaksi mengontrak itu dianggap sah pada tanggal 13 Agustus 2021 sampai 13 Agustus 2022. Berarti kalau dia tidak segera berpindah dari kontrakan tersebut atau tidak memperbaharui dari kontrakan tersebut, dia tahu bahwasanya orang yang mengontrakkan tidak akan ridho, tidak akan memberikan izin seperti itu, maka haram hukumnya dia sholat di situ meskipun 1 hari. Haram hukumnya. Berarti apa? Kalau dia itu sholat di situ memenuhi persyaratan rukun, menjadi perkara yang membatalkan, maka sholatnya sah. Artinya apa? Tidak akan berkewajiban mengulangi sholatnya. Tapi dia tidak mendapatkan pahala. Bahkan berdosa. Berdosa karena apa? Karena tempat yang ia pakai untuk sholat itu hasil hasil sesuatu yang tidak diizinkan. Hasil sesuatu yang tidak diizinkan. Seperti menempati tempat orang lain tidak melalui izin. Gitu. Jadi harus diketahui itu. Beda lagi kalau umpamanya peristiwanya begini. Jadi dia ngontrak umpamanya selama 1 tahun itu 10 juta. Sepakat sesuai dengan koridor, sesuai dengan tuntunan syariat. Tuntunan syariat. Sesuai dia ngontrak itu 10 juta. Rumahnya besar, 10 juta. Kemudian apa? Pertengahan tahun ataupun pertengahan bulan, tiba-tiba orang yang mengontrakkan itu apa? Orang yang mengontrakkan itu nyesel. Nyeselnya apa? Rumah yang sekian besar ini seharusnya bukan 10 juta. Tapi apa? Harus 20 juta atau 30 juta. Tapi kesepakatan tadi ketika dia ngontrak dengan orang yang mengontrakkan itu sesuai dengan syariat. Tapi karena lain hal, di pertengahan tahun ataupun di pertengahan bulan, apa? Orang yang mengontrakkan itu nyesel. Kenapa? Karena dia mengontrakkan kontrakan tersebut dengan harga yang murah. Seharusnya ukuran kontrakan tersebut itu harusnya 20 juta, 30 juta. Akhirnya apa? Dia tidak rela terhadap apa yang ditempatin, dia harus pindah. Menghitungnya berarti apa? 20 juta berarti untuk 10 juta itu untuk setengah tahun. Setengah tahun berikutnya
tahun berikutnya dia tidak rela, harus keluar dari situ. Maka ketidakrelaan dari orang yang mengontrakkan ini, mengontrakkan rumah tersebut, itu tidak akan berpengaruh sama sekali dengan pahala yang ia dapatkan. Artinya, dia ketika sholat kemudian memenuhi persyaratan, rukun, dan menjadi perkara yang membatalkan. Dan dia masih sholat di tempat itu, di tempat yang ketika akad kontrakan sepakat bahwasanya 1 tahun 10 juta. Karena keteledoran orang yang mengontrakkan saja, kenapa diberikan murah? Kenapa diberikan murah? Tengah tahun atau pertengahan bulan. Si yang ngontrakkan ini tiba-tiba tahu bahwasanya seharusnya rumah tersebut itu sebesar itu, sebagus itu, seharusnya 20 juta. Berarti kata dia, menurut orang yang mengontrakkan, seharusnya dia itu keluar setengah tahun aja. Setelah setengah tahun. Kenapa? Seharusnya setahun itu kan 20 juta. Berarti 10 juta untuk setengah tahun. Selainnya dia tidak rela. Kalau nempat di situ, setengah tahun yang terakhir tidak rela, maka ketidakrelaan dari orang yang mengontrakkan ini, karena sudah sepakat dari 10 juta 1 tahun, maka tidak akan berpengaruh. Maka tidak akan berpengaruh. Itu. Makanya kita harus tahu. Jadi salah satu supaya apa namanya, sholat kita itu diterima, artinya apa? Supaya berpahala. Ingat, supaya berpahala, maka makanan, minuman, pakaian, dan tempat yang dibuat kita sholat itu harus halal. Harus halal. Jadi contohnya yang tidak halal seperti itu tadi, yaitu sudah dikontrak 1 tahun, setelah 1 tahun tidak memperbaharui kontrakan dan tidak mendapatkan izin dari orang yang kontrakkan untuk nempat di situ, untuk bayar kemudian tidak ada izin sama sekali, dan tahu bahwasanya orang yang kontrakkan itu tidak akan rela kalau dia tidak pergi dari situ atau tidak memperbaharui kontrakan, maka tidak boleh sholat di situ. Artinya tidak boleh kalau dia sholat di situ memenuhi persyaratan, rukun, dan menjadi perkara yang membatalkan, maka sah sholatnya, tapi tidak akan berpahala. Bahkan dia akan dosa. Karena sholat di tempat yang tidak diizinkan oleh pemiliknya. Supaya jelas. Paham ya kira-kira? Insya Allah. Jadi begitu. Itu yang kedua. Jadi supaya sah sholat kita, bukan sah, supaya diterima sholat kita, supaya mendapatkan pahala sholat kita, yang pertama itu adalah dia ketika sholat harus diniatkan karena Allah. Tuh, bukan karena pamer, bukan riya, bukan, tapi ikhlas, menjalankan taat karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pakaian, minuman, kemudian makanan, dan tempat yang dibuat dia sholat itu harus berupa minuman, makanan, pakaian, dan tempat sholat yang halal. Yang berikutnya itu adalah juga disyaratkan hatinya khusyuk. Nah, yang berikutnya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala, juga disyaratkan hatinya harus khusyuk ketika sedang melaksanakan sholat, walaupun hanya sebentar. Jika khusyuk tidak terwujud darinya, maka sholatnya sah tanpa berpahala. Nah, ingat, orangnya tidak khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Khusyuk itu adalah berusaha menghadirkan khauf, takut kepada Allah, dan menghadirkan cinta dan benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah perbuatan hati. Itu adalah perbuatan hati. Jadi yang namanya khusyuk itu adalah istisyarul khaufi minallah. Jadi berusaha untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengagungkan Allah. Artinya memang benar-benar pada dirinya itu takut kepada Allah meskipun sedikit. Memang benar-benar dalam hatinya itu apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi bukan khusyuk itu adalah membayangkan Allah. Nauzubillah, bukan.
Bukan khusyuk itu adalah membayangkan Allah Ta'ala di depannya, bukan. Bukan. Bahkan kalau orang yang seperti itu, orang yang membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di depannya, ataupun membayangkan Allah hadir pada dirinya, di sampingnya, dan lain sebagainya, maka itu orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibayangkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dijangkau dengan akal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dipikirkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, begini, ada di depan, ada di belakang, ada di samping umpamanya, maka Allah tidak seperti itu. Itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang membayangkan bahwasanya Allah begini, itu bukan Allah. Ketika orang membayangkan bahwasanya Allah Ta'ala ada di depannya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khusyuk itu bukan membayangkan Allah. Membayangkan Allah itu dilarang dalam agama. Membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilarang dalam agama. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Lalu apa yang dinamakan khusyuk? Khusyuk itu adalah istisyarul khaufi minallah wa ta'zimi wal ijlal. Jadi menghadirkan rasa takut dan benar takut, menghadirkan rasa mengagungkan kepada Allah dan benar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah perbuatan hati. Kalau orang tersebut itu tidak ada tidak ada khusyuk sama sekali, seperti khusyuk yang kita sebutkan tadi, dari awal ketika takbir, ya ketika takbir dia tenang dan menghadirkan niat, karena itu kan syarat supaya sah ketika orang tersebut sah sholat maksudnya. Karena ketika takbir itu harus memang benar-benar menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia mau sholat zuhur. Pada waktu itu ingat bahwasanya dia itu waktu sholat zuhur. Setelah itu dia tidak ingat sama sekali, bahkan seakan-akan dia di alam lain. Seakan-akan dia di alam lain, sampai yang namanya salam dia tidak ingat. Yang penting ucapan saja, hati tidak hadir sama sekali. Seakan-akan dia tidak sholat. Maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan diterima sholatnya. Artinya apa? Tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau umpamanya seseorang tersebut itu khusyuk hanya 2 menit. Hanya khusyuk itu di antara salam dan duduk yang terakhir, bagaimana? Berarti nilai pahalanya yaitu. Berarti nilai pahalanya itu adalah di antara salam dan duduk yang terakhir. Artinya tidak semua sholat dari takbir itu akan mendapatkan pahala. Pahalanya itu ya seukuran itu. Jadi walaupun khusyuknya itu sedikit, maka dia akan mendapatkan pahala seukuran dengan khusyuk yang sedikit tersebut. Jadi begitu. Jadi supaya kita ketahui bersama bahwasanya supaya sholat kita itu diterima oleh Allah, artinya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus khusyuk dari awal sampai akhir. Kalaupun tidak hanya sedikit, umpamanya yang terakhir, di duduk yang terakhir khusyuk, maka pahalanya akan ia dapatkan ya seukuran itu. Kalaupun tidak khusyuk sama sekali, yaitu apa tadi khusyuk? Ingat, bukan membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan membayangkan Allah Ta'ala hadir. Na'udzubillah, bukan. Jadi berusaha untuk menghadirkan rasa takut, mengagungkan kepada Allah, dan benar-benar dia mengagungkan dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah perbuatan hati. Dan itu adalah perbuatan hati. Jadi kalau orang tersebut itu melakukan 3 hal ini, pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya. Kemudian makanan, minuman, pakaian, dan tempat yang ia dibuat sholat itu halal. Yang ketiga adalah khusyuk, maka orang tersebut akan mendapatkan
pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diterima berarti yang mendapatkan pahala. Jadi sekali lagi, maksud daripada sholat itu tidak diterima, artinya di sini itu adalah bukan tidak sah, akan tapi apa? Artinya itu adalah tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang berhubungan dengan sholat, berhubungan dengan syarat sah dan syarat qabul. Syarat sah dan syarat qabul. Jadi orang yang tidak memenuhi syarat qabul belum tentu sholatnya tidak sah. Ingat itu. Bisa saja sah, akan tapi tidak akan mendapatkan pahala. Tapi kalau orang yang tidak memenuhi persyaratan sah, syarat sahnya itu tidak terpenuhi, maka ya tidak sah sholatnya, apalagi dia akan mendapatkan pahala. Tidak, berarti tidak akan mendapatkan pahala. Wong tidak sah sholatnya, maka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia berdosa karena wajib bagi dia untuk mengulangi lagi. Wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Itu untuk syarat sah dan syarat qabul. Syarat sah dan syarat qabul. Itu yang dijelaskan untuk hari ini. Kemudian kita lanjutkan atau bagaimana? Kita lanjutkan sedikit tentang masalah rukun sholat. Fasal arkanus sholati sab'ata asar. Jadi rukun-rukun sholat itu ada 17. Rukun sholat itu ada 17. Rukun wudhu ada berapa? Rukun wudhu ada 6, ingat. Perkara yang membatalkan wudhu ada berapa? Ada 4. Ingat itu. Banyak orang yang tidak tahu. Sekali dia itu dokter yang ada tidak semua sih, sebagian. Itu kadang tidak tahu. Menurut Syafi'iyah, bahwasanya syarat wudhu ini. Menurut Syafi'iyah, bahwasanya rukun sholat itu ada ini. Di sini disebutkan bahwasanya rukun sholat itu ada 17. Dengan menjadikan tumaknina itu pada tempatnya masing-masing. Disebutkan juga, diulangi maksudnya. Tapi kalau umpamanya tumakninanya itu hanya disebutkan sekali saja, jumlahnya ada 14. Jumlahnya ada 14. Jadi rukun wudhu ada 6. Perkara yang membatalkan wudhu ada 4, ya kan? Kemudian perkara yang diharamkan bagi orang yang batal wudhunya ada 4. Perkara yang diharamkan bagi orang yang junub ada 6. Perkara yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas ada 8. Harus kita ulang-ulang itu. Rukun sholat ada 17 bagi orang yang menempatkan tumaknina pada tempatnya masing-masing. Kalau hanya menyebutkan satu tumaknina gitu aja, maka ada 14. Saya ulangi, rukun sholat ada 17. Rukun wudhu ada 6. Perkara yang membatalkan wudhu ada 4. Perkara yang diharamkan ketika orang tersebut batal wudhunya ada 4. Perkara yang diharamkan bagi orang yang junub maka ada 6. Perkara yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas ada 8. Itu ya dipaham biar tidak, kadang orang itu karena dia itu tidak mengulangi pelajaran, hanya ingin kelihatan wah begitu supaya dia kelihatan ngaji kitab yang besar, padahal belum tentu paham yang kecil, sehingga dia tidak mengulang-ulangi pelajarannya. Ketika ditanya umpamanya atau dia bertanya, padahal pertanyaan itu ada di kitab yang paling dasar, ada yang di kitab Mukhtasar, kitab yang paling dasar ada seperti itu. Dia tanya, kenapa? Karena metode yang ia tempuh untuk belajar itu tidak sesuai yang diarahkan oleh para ulama.
Seharusnya kan metode yang ia tempuh itu dia mengaji kitab yang kecil sampai paham. Lah paham itu biasanya dihasilkan dengan melalui hafalan. Meskipun ya tidak semua perkara yang dihafal itu difaham, tapi kebanyakan begitu, dihafal dulu kemudian difaham. Kemudian kalau sudah paham, dihafal, baru beralih pada berikutnya. Lah kenapa sekarang banyak orang yang ngaji Fathul Wahab, ngaji Hasyatani, ngaji namanya Al-Iqna. Tapi apa yang ia tanyakan itu sesuatu yang ada di Mukhtasar, di kitab yang paling bawah. Kenapa? Karena metode pembelajaran itu tidak seperti orang dulu. Tidak diulang-ulangi yang paling bawah, baru kalau sudah paham, sudah hafal seperti hafal, baru beralih ke berikutnya. Karena begitu. Jadi makanya kita ingatkan bersama-sama bahwasanya rukun sholat itu ada 17. Kemudian rukun wudhu itu ada 6. Perkara yang membatalkan wudhu ada 4. Perkara yang diharamkan bagi orang yang batal wudhunya ada 4. Perkara yang diharamkan bagi orang yang junub itu ada 6. Perkara yang haram yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas itu ada 8. Jadi di sini menjelaskan tentang rukun sholat. Rukun sholat itu ada 17. Pertama, yaitu adalah niat dalam hati untuk melakukan sholat. Dan menentukan sholat yang memiliki sebab atau waktu tertentu, serta meniatkan fardiyahnya, kewajibannya pada sholat fardu. Jadi begini, dalam mazhab Syafi'i, pertama adalah niat. Niat itu ada di mana? Niat itu ada di dalam hati. Artinya, kalau dia itu sholat, kalau sholatnya itu adalah sholat fardu, maka menurut sebagian ulama Syafi'iyah juga mengatakan harus 3 hal yang harus disebutkan. Pertama adalah qasdul fi'l. Qasdul fi'l. Qasdul fi'l itu seperti usolli. Yang kedua adalah menentukan jika sholatnya itu sholat yang mempunyai sebab atau waktu. Menentukan. Seperti apa? Seperti zuhur. Zuhur itu kan waktunya kapan? Kan mempunyai waktu itu. Mempunyai waktu. Waktunya zuhur itu setelah tergelincirnya matahari sampai bayangan benda sama dengan bendanya ditambah waktu istiwa. Itu kan? Ya, berarti harus ditentukan juga. Harus disebutkan juga. Harus masuk dalam niat. Yang ketiga itu adalah fardiyah. Kalau sholatnya itu adalah sholat fardu. Kalau sholatnya itu adalah sholat fardu. Itu menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi menurut yang lain, itu tidak wajib untuk mengucapkan fardu. Ketika sholat tersebut sholat yang mempunyai waktu, zuhur umpamanya, duha, maka hanya dia mengucapkan usolli al-asra, usolli al-zuhra. Itu dia niatkan begitu, seandainya diucapkan begitu, seandainya diredaksikan begitu, tapi niatnya itu di hati. Bahkan kalau orang tersebut itu tidak hadir dalam hatinya karena banyak hutang sehingga dia masuk sholat pun ingat dengan hutang, tidak hadir, lupa tentang sholat sama sekali, makanya tidak sah. Meskipun dia mengucapkan. Tapi kalau tidak mengucapkan, hadir dalam hati, sholat yang ia lakukan itu adalah sholat zuhur. Sholat yang ia lakukan itu adalah sholat asar. Maka itu sah. Karena yang dihitung itu adalah hati. Sekali lagi, dalam sholat itu, niat itu, kalau sholatnya itu adalah sholat fardu, maka itu harus ada 3. Qasdul fi'li, ta'yin, dan fardiyah. Fardu itu usolli fardhu dhuhri. Usolli al-zuhra al-fardiyah umpama. Seandainya diredaksikan begitu. Usolli fardhu dhuhri. Menurut sebagian, udah cukup dengan sholat apa? Hanya menyebutkan ta'yin saja.
ta'yin yaitu menentukan usolli zuhra, udah itu aja. Fardiyah enggak harus. Sebagian begitu mengatakan. Jadi harus disebutkan, ditentukan jika sholat tersebut adalah sholat yang mempunyai waktu. Seperti apa? Sholat zuhur, sholat 5 waktu itu kan punya waktu. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kan punya waktu. Tidak sembarangan dilakukan di setiap waktu. Sholat rawatib itu kan mempunyai waktu. Sholat duha itu kan mempunyai waktu. Atau mempunyai sebab. Seperti apa? Orang sholat minta hujan karena supaya turun hujan. Namanya apa? Sholat istisqa. Sholat orang karena gerhana rembulan. Kenapa sebabnya? Karena gerhana. Orang sholat sunat gerhana matahari. Sholat karena apa? Karena gerhana matahari. Maka ini harus ditentukan ini. Maka harus ditentukan. Kalau orang umpamanya sholat yang tidak mempunyai waktu, sholat mutlak. Oh, sholat bukan karena sebab, bukan karena ada waktu, udah sholat aja kan itu juga sunnah itu kan. Maka harus, tapi harus tentu waktunya harus tahu. Maka ya tidak butuh pada menentukan tersebut. Tidak butuh. Saya sholat, umpamanya seandainya diredaksikan begitu aja. Saya sholat begitu aja. Kalau diredaksikan begitu udah cukup. Jadi kalau sholat tersebut adalah sholat fardu, itu kan punya waktu, harus ditentukan sholatnya. Kalau sholatnya adalah sholat fardu, maka sebagian ulama mengatakan harus disebutkan usolli fardhu dhuhur. Sedangkan yang lainnya, embel-embel yang lain, arba rakaatin, rakaataini, salasa rakaatin, itu tidak harus. Itu tidak harus. Tidak harus. Begitu, tidak harus itu. Tidak harus. Begitu. Lihat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup. Jadi untuk sekarang kita sudah sampai pada rukun sholat. Dan ini harus diketahui bersama. Supaya kita bisa mengajarkan dan kita sendiri bisa mempraktekannya. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil 1 kali, sholawat 1 kali, dan istighfar 1 kali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.